Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin muridin, insyaallah moga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin, dan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita meneruskan makalah ke-29, makalah terakhir dari kitab Nasuhul Ibad. Diterangkan, dan ini semua bernukil dari hadis Rasulullah dan dari kitab-kitab Allah. Ada 27 kunci orang hidup yang akan selamat dunia akhirat dan akan menjadi orang yang dilimpahkan rahmat dan insyaallah fi jannatin na'im. Amin. Saya ulang, yang pertama harus berbekal dan menjadi orang yang menjadi kekasih Allah. Artinya amalan kita harus amal yang baik. Yang kedua harus fi jiwarillah, harus berdampingan melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan atas nama Allah. Yang ketiga, tarokah hubul aisyid dunya, jangan terlalu kedunyan. Ya, hidup di dunia boleh, tapi jangan kedunyan. Yang keempat adalah tarokal hasad, jangan pernah hasad kepada seseorang. Yang kelima adalah jangan sok menjadi pemimpin tokoh, hubur riyasah. Yang keenam adalah tarokal fudul, jangan berlebih-lebihan. Yang keenam tarokal fudul. Yang ketujuh adalah tarokal khusumah, jangan suka bertengkar. Yang kedelapan adalah tarohal bukhl, jangan pelit. Yang kesembilan tarokal rohah, jangan berbangga-bangga, bersenang-senang di dunia. Kesepuluh adalah tarokal haram, meninggalkan yang haram. Kesebelas adalah tarokan nadal haram, yaitu meninggalkan pandangan-pandangan kita yang dilarang, artinya maksiat. Yang ke-12 adalah orang yang man qama bi hawaji'in nas fid dunya qadalla hawaji, siapa yang menunaikan kebutuhan manusia harus tolong menolong kepada manusia. Untuk itu para salikin, mari kita lanjutkan yang ke-13 dan seterusnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima fi ulumiyya fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salitsah asyar, nasihat yang ke-13. Man arada ayyakuna lahu bi qabrihi mu'nisun falyakum fi dzulmatil lail wal yusil sholatan nafilah walau raqnat. Man aroda, siapa saja yang menghendaki, ayyakuna lahu, orang yang menghendaki nanti kedudukannya, situasinya, fi qabrihi, di dalam kuburnya itu mu'nisan, nyaman, teman, bahagia, maka syaratnya fayakum dzulmatul lail, maka bangunlah di kegelapan malam, artinya sholat malam.
Jangan ngobrol sampai pagi tidak sholat malam, subuhnya hampir hilang. Biasanya ini anak-anak ini aktivis biasanya begitu, ngobrol sampai pagi tidak sholat malam tapi tidak subuhan. Fal yusolli sholatul nafilah, maka jangan lupa sholat 2 rakaat walau rokatan, meskipun 2 rakaat, artinya sholat malam, qiyamul lail ya. Karena qiyamul lail itu para malaikat keliling setiap rumah ya. Ainal baiti, aina su'ali, mana rumah ini yang bangun malam, aina su'ali, siapa yang minta kepada saya, ana ighfirni, siapa yang akan minta ampun kepada saya. Malaikat itu keliling setiap rumah. Adakah setiap rumah itu ada yang sholat malam? Karena itu siapa saja yang kuburnya mu'nisan, kuburnya tenang, jembar kubure, jok lali sholat malam. Yang ke-14, ar-rabi'u asyar, man arada ayyakuna fi dhilli arsyir rahman, siapa saja yang berada dalam ingin naungan arsy Allah, zat yang maha pengasih, fal yakun zahidan, hendaklah engkau menjadi orang yang zuhud, aimu mu'ridun bi qalbi anid dunya. Orang yang zuhud adalah orang yang memalingkan hatinya kepada hubbud dunya. Apakah orang kaya boleh? Orang punya jabatan, kaya raya, rumahnya bagus boleh. Tapi kekayaannya itu tidak pernah masuk di hati. Orang zuhud itu. Tapi kalau orang nggak mampu, setiap hari yang dipikirkan dunia, fahuwa la zuhud. Itu bukan orang zuhud. Karena yang dipikirkan dunia. Tapi kalau orang kaya raya tapi tidak pernah memikirkan apa yang dia miliki, fahuwa zuhud. Itu adalah orang yang zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan orang gembel. Kekayaan cukup fil yadi, kekayaan itu cukup di pergelangan, tidak usah dilebokkan di dalam hati. Itu kabeh punyanya Gusti Allah. Itu. Jadi jangan dikira orang zuhud, orang sufi itu orang gembel, pakaiannya jelek, lusuh di kampung, di ujung gunung, tidak. Yang namanya orang bertorekoh, orang sufi, tidak meninggalkan profesionalitas keseharian. Itu. Jadi sufi bisa di kota, tasawuf orang zuhud bisa orang kaya raya. Tapi kalau orang setiap hari pikirannya hanya nyari duit, nah, itu bukan orang zuhud, tapi dia adalah orang yang tomak karena setiap hari minta uang, minta kekayaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naja awwalu hadil ummati bizuhdi wal yakin, yang bisa menyelamatkan generasi awal saya itu karena mereka punya kezuhudan dan keyakinan, i'tiqadnya kuat. Ridho bi kismatillah, yakin betul Allah mencukupi pembagian dan rezeki kita. Wasayahliku akhiruha, tetapi umatku di akhir zaman akan hancur, halaka bil hirsi, karena ketamakan, watulil amal, dan karena panjang angan-angannya. Setiap hari ngelamun piye jadi orang kaya, bagaimana jadi orang pejabat, bagaimana menumpuk harta, dan imajinasi itu adalah awal qasyatul qulub atau aswadul qulub. Itu bagian dari ujungnya adalah orang yang hatinya gelap. Jadi zuhud adalah kunci orang yang mendapatkan naungan kekasih Allah. Wal khamisa asyar, dan yang ke-15, man aroda ayyakunna hisabu yashiron, siapa saja yang ingin hisabnya mudah, bahkan Allahumma amin, wa yadkhulu jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab,
falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi, maka jadilah orang yang suka menasehati diri sendiri dan kawan-kawan. Ya, kalau kawan-kawannya teledor, nggak sholat, ya diingetin, jangan dibiarin. Udah jam 1-2 malam belum sholat isya, dibiarin. Nanti tahu-tahu menjelang subuh ngantuk baru tidur. Nah, ini banyak ini aktivis itu. Ru'yan Utsman ibnu Affan annahu qala, berkata Sayyidina Utsman, malam yazdad yauman biyaumin khairan fadzalika rajulun tahajju ilan nari ala basyiratin. Siapa saja yang tidak bertambah baik dari hari ke harinya, maka itu adalah hamba yang yang tahajju ilan nari ala basyiratin. Itu adalah orang yang sudah bersiap-siap secara sengaja ingin masuk neraka. Ini Sayyidina Utsman. Kalau hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, rugi. Tapi kalau hari besok lebih jelek dari kami, itu celaka. Jadi orang yang tidak lebih baik itu adalah orang yang sengaja mempersiapkan dirinya udkhulun nar, yaitu masuk neraka. Rawahu Imam Al-Asy'ari. Wa qala Rasulullah aidan, idza wajada ahadukum li akhina nushan fi nafsihi falyadhkurhu lahu. Apabila seorang kalian menemukan untuk saudara suatu nasihat untuk dirinya sendiri, maka hendaklah ia menyebut untuknya. Artinya orang harus mengambil pelajaran orang lain. Kalau orang lain itu ada kejelekan, itu harus jadi menasihat. Mengapa kita harus jadi jelek juga? Kalau orang rusak, mengapa kita harus rusak? Mengapa orang hancur keluarganya karena salah-salah itu? Mengapa kita melakukan itu? Itu adalah nasihat. Nah, orang yang bisa seperti ini adalah orang yang berarti amalnya baik, sehingga hisabnya menjadi ringan. Jadi kauniyah itu menjadi pelajaran. Situasi keadaan orang lain yang benar ikuti, yang jelek jangan. Jangan jawabannya begini, orang lain jelek, orang lain begitu kok loh. Orang lain korupsi, yang lain korupsi nggak apa-apa kok loh. Itu berarti mengikuti orang lain yang jelek, dan dia tidak, keadaan tidak bisa dijadikan sebagai pelajaran. Yang ke-16, as-sadis asyar man arada ayyakunal malaikata zairina lahu falyakun wari'an. Siapa saja yang ingin malaikat mengunjunginya, artinya setiap hari kita diingatkan muraqabah ilallah. Setiap hari al-malaikat sahibul waktun, karena setiap waktu itu ada malaikat yang mengelilingi kita. Ada malaikatus sabr, ada pagi, ada yang sore, malaikat malam, itu kan keliling, mengelilingi kita. Nah, kalau orang ingin selalu dikunjungi oleh para malaikat itu, fal yakun wari'an, maka hendaklah engkau orang yang waro'. Waro' adalah orang yang bisa menempatkan diri, dan saya selalu biasanya mengindikasikan orang takwa itu hurufnya kan 3. Kuncinya 3 aja. Orang yang la'allakum tattaqun, ya, inna akramakum indallahi atqakum, itu cirinya 3. Ya, takwa hurufnya ta, tawadhu, qaf qanaah, nerima, ya, we waro'. Jadi 3 itu aja. Kalau seharian kita bisa tawadhu, qanaah, waro', itulah namanya orang yang takwa. Nah, apa itu waro'? Wal fara'u sartun fis istiqomatiddin. Orang yang waro' merupakan syarat dari kontinuitas seorang beragama. Kalau orang tidak waro', tidak hati-hati, itu pasti nglirwakno agama. Wa
waktunya sholat nggak sholat, nggak apa-apa lah, nanti dikodok. Ini bagi orang yang punya pandangan kodok, nggak ada alasan kodok, nggak ada alasan jamak. Ini gimana sih? Dari sini ke kantor aja jamak, nggak boleh. Karena itu orang yang tidak hati-hati. Fa'adnal wara'i wara'ul uduli al-madhkuri fis syahadat. Maka warok yang paling rendah adalah warok orang-orang yang adil disebutkan dalam sebuah persaksian. Ini warok yang rendah. Orang adil itu hati-hati kan? Tapi itu warok tapi rendah. Tapi yang tertinggi apa? Wal a'lahu wara'us siddiqin, yaitu waroknya orang-orang yang sidik, orang yang di jalan yang lurus, di jalan orang yang benar. Jadi orang yang hati-hati, orang yang jujur, itu adalah orang yang warok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinukum al-warok, sebaik-baik orang yang beragama adalah orang yang paling warok. Artinya kriteria utama orang beragama baik ya warok. Hati-hati, bisa menempatkan diri. Kalau umur 60 jangan pakai jin, pakaiannya jangan ketat-ketat. Kalau sudah seket itu orang Jawa, seket 50. Kalau 50 itu orang Jawa menyebut seket, segera pakai ketung, pakai topi, ngalor itu sudah harus ditutup. Artinya sudah malunya itu harus tinggi. Lek wis swidak segera dan tindak, siap-siap segera tindak. Tindak apa? Karena Rasulullah usianya 63 tahun. Jadi orang Jawa itu pas ya. Ya, selawe sergep dan enggak apa nyambut gawe. Umur 25 itu kuat-kuatnya. Seket segera pakai ketung. Ya. Swidak siap-siap dan tindak, artinya harus mempersiapkan. Jadi kalau umur 60 masih gloma-glame urusan donya, tidak mendekatkan diri pada Allah, itu sudah tanda-tanda orang itu ghaflah ilallah. Orang itu sudah lupa pada Allah. Tapi kalau sudah 50, 60 sudah mulai membaik, itu berarti orang muraqabah, orang yang dalam pengawasan Allah setiap saat. Karena itu Rasulullah menyampaikan khairu dinukum al-wara, sebaik-baik dari umatku yang beragama itu adalah orang yang wara. Yang ke-17, as-sabi'u asyar man arada ayyaskun fi buhbuhatin jannah falyakun fadzakirallah bil laili wan nahar. Man arada ayyaskuna fi buhbuhatin jannah, siapa saja yang ingin bertempat tinggal di tengah-tengah surga, artinya ingin masuk surga, aywasotiha, artinya surga yang betul-betul indah, yang luar biasa, falyakun, maka hendaklah dia membiasakan dzakirallah, berzikir kepada Allah, billailin, malam, wan naharin, siang. Jadi zikir itu banyak macamnya. Fi kulli waqtin sa'atin wa halin. Zikir itu bisa di tempat mana saja, sambil kerja, sambil rapat, sambil mimpin rapat, ya zikir. Karena hatinya tidak terputus menyebut nama Allah, Allah, Allah setiap saat. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan puncaknya surga, indahnya surga. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira fasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan berzikirlah kamu sebanyak dzikron katsira, sebanyak-banyaknya zikir. Zikir dengan adab, artinya duduk, zikir fi kulli waqtin, dalam setiap saat, itu namanya zikru fil qalbi darul anjumah di dalam Thariqah Naqsyabandi. Itu berarti orang sedang
khalwat dalam keramaian. Meskipun ramai kita tetap zikir. Orang nggak tahu kalau kita zikir. Wa qala Imam Qusairi la yasilul abdun illallah ta'ala illa bidawabid dzikir. Tidaklah mungkin seseorang wusul kepada Allah, tajalli kepada Allah illa kecuali bidawamid dzikir, dengan mendawamkan zikir. Ya, makanya ngalor ngidul kudu gawa tasbih. Guyon karo kanca hatinya zikir. Allah, Allah, Allah dalam keluar nafas kita. Itu nadam as-safar. Di dalam Thariqah Naqsabandiyah namanya nadam as-safar. Kita bepergian yang tidak terputus menyebut nama Allah. Zikirnya bil qalbi dalam suasana keramaian disebut adalah darul anjuman. Ini bahasa Persia. Karena ini dari Naqsabandi, ya. Jadi illa bidzikr dawam. Nah, wa dzikr ala darbain, zikir itu ada dua, zikrul lisan wa zikrul qalbi. Ya, zikir lisan dan zikir qalbi. Fa zikrul lisani bi yasilu abdu ila istimati zikril qalbi. Orang yang zikir pakai mulut maka juga bisa mempengaruhi zikir di dalam hati. Jadi nggak apa-apa umi-umi Allah, 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 Allah. Itu bagi orang pemula. Tapi kalau orang sudah takarrub, sudah qorib, sudah dekat dengan Allah, zikirnya fil qalbi. Naqsabandi itu denyut jantungnya tuh duk, 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 Allah, 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 Allah. Itu setiap saat. Ya. At-ta'biru idzi qalbi fa idza kana 'abdu dzakira bil lisani wa qalbihi. Tapi kalau orang zikir dengan lesan dan hatinya, fawal kamilu, itu lebih baik. Ya, fi wasfihi fi halis sulukihi, yaitu di dalam mensifati dirinya sebagai ahli zikir, fi halis suluki, dalam keadaan dia sedang suluk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau yang lagi suluk, kalau sudah zikir bukan wukuf, tahlil, itu kan tahlil bilisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak setrika kan, antara latifatul qalbi dan latifatul ruhnya itu bergerak. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang ke-18, As-samina asar man arota ayatul jannah bi ghairi hisab. Siapa saja dari kita yang menghendaki masuk surga tanpa hisab, falyatub illallahi taubatan nasuha, maka hendaklah dia bertaubat dengan setaubat-taubatnya, taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian, setiap malam insyaallah yang sudah berthariqah, sholatnya ada sholat taubatan nasuha. Karena ini untuk membersihkan kita, dan insya Allah nanti panjenengan kita semua masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Qala Imam Qusairi at-taubatu awal manzili min manzil salikin. Taubat itu adalah tahapan pertama dari beberapa orang yang bertahap di dalam menempuh jalan Allah. Tidak mungkin orang itu akan naik menjadi orang kekasih Allah kalau dia tidak bertaubat. Fi kulli yamin. Karena setiap manusia itu tidak terlepas dari dosa. Karena itu setiap hari harus sholat taubat. Sholatnya malam hari. Dan ini menurut Imam Qusairi nggak mungkin orang itu wusul kepada Allah kalau tidak taubat, itu nggak mungkin. Karena itu ajaran pertama orang yang suluk adalah mandi taubat, sholat taubat. Imam Ghazali mengatakan, ya, aqabatul sani ba'da aqabatul awal bahwa aqabatul taubat. Tanjakan kedua seorang yang minhajul abidin, tangga menuju orang abid, adalah orang yang ahli taubat. Setelah
aqobatul ilmi, setelah tahapan ilmu tentang tasawuf. Itu menurut Imam Ghazali. Awwalu maqamin min maqamit talibin, dan ini adalah makom awal orang yang mencari, talibin, orang yang berjalan talib, orang yang mencari Allah. Qalu al-ma'rifah, dan ahli makrifat mengatakan caranya untuk orang bighairi hisab apa? Ikhsilu arba'an, basuhlah kalian 4 hal yang ada dalam 4 dirimu. Bi arbi wujuhikum bima'i a'yunikum. Yang pertama, basuhlah wajah kalian dengan air mata kalian. Lah wong menungso dosane akeh, ndak pernah nyesel, ndak pernah nangis. Malah bangga. Wah, aku sudah menfitnah berapa itu. Udah orang itu sudah saya hajar, bangga. Nah, gimana orang itu mau taubat, mau masuk surga dengan bighairi hisab? Enggak mungkin. Harus nangis dosa itu. Sholat malam nangis. Nah. Yang kedua, wa alsinatakum bidzikri khaliqikum, lidahmu basahkanlah dengan zikir pada Allah. Gimana Allah akan mencintai kita kalau kita tidak pernah menyebut nama Allah? Setiap hari aja kita menyebut nama, manggil istri saya, istri panjenengan, Dek, Adinda, sayang. Nah, gitu kan? Masa sama Allah nggak pernah menyebut? Wong kita dengan istri, suami istri aja saling menyebut kan? Pak, Pak E, Bapak E, nah, gitu kan? Sini dong. Nah. Dengan Allah nggak pernah berzikir, gimana? Nah, yang keempat, wa qulubakum bi khosyatir rabbikum, hati kalian rasa takut kepada Allah. Ya, yang keempat, yang ketiga itu. Kita itu umurnya piro sih? Panjenengan berapa? Saya udah 63 loh. Apa nasi digoleki? Zikir yang kuat, maca Quran yang kuat. Dunia orang enteke, nggak ada habisnya dunia itu. Masa zikir aja beratnya bukan main, maca Quran beratnya bukan main. Sholat malam gogek eling ya. Astagfirullahaladzim ya, kita harus banyak istighfar Ustaz. Ya, yang keempat, wa dzunubakum bitaubati ila maulakum, dan dosa kalian harus segera ditebus dengan taubat ila maulakum, kepada Allah maulakum, junjungan kita semua. Demikian Bapak sekalian, satu lagi ya, digenapkan 20 ya. Yang ke-19, At-tasi asyar, man aroda ayyakuna ghaniyan, siapa saja yang ingin menjadi hidupnya kaya, fal yakun radin bima qasamalahu Allah bil ghairi, yang diberikan oleh Allah dan apa yang diberikan kepada orang lain. Ya wong menungso saiki itu isine ngroweng e. Lho koncoku kok sukses, aku kok enggak. Masih banyak seperti ini. Itu berarti tidak ridho bi kismatillah. Jadi yang namanya ridho itu apa yang diberikan Allah kepada kita, dan apa yang diberikan Allah kepada orang lain itu kita terima. Itu namanya ridho. Iya to Gusti Allah, sing pitikae kok kuwi tok bukan aku. Aku itu kan dhisik kok ngene-ngene tok. Itu berarti ngeroweng, itu berarti suudzon kepada Allah. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa kaya, karena kaya itu bukan harta. Al-ghina wa huwa ghinanan nafs. Yang namanya kaya itu ada di dalam hati. Minal mali wal jahi bi ghairi dzalik, berupa harta, kedudukan dan lain sebagainya. Qala Abdul Wahid ibnu Zaid, telah berkata Abdul Wahid bin Zaid,
Ar-ridho babullah lil a'dha bismillah. Ar-ridho babillahil a'dhami wa jannatud dunya. Ridho itu merupakan pintu Allah yang maha agung sebagai surganya dunia. Kalau orang nggak pernah ridho, ya ini kan banyak ya, saya panjenengan yang di PLN ya, di PLNI ya, ridho aja. Jadi IVP alhamdulillah. Pada saatnya jadi direksi alhamdulillah. Nggak usah dipikir nemen-nemen lah wis teko wayahe teko ya teko dhewe. Sing penting lakoni sehari-hari dengan baik. Gitu loh. Enak kalau udah itu tuh ridho. Yang dosen sejak dulu begini-gini ya ridho aja. Jalanin, nanti guru besar juga, gitu loh. Ajak ngerowen koncone jadi guru besar sik enom. Aku kok urung loh. Itu berarti tidak ridho bikismatillah, ridho dengan pembagian Allah. Nah, orang kalau ridho berarti orang yang kaya. Nah, gitu loh. Tapi sekarang yang terakhir, yang ke-20, wa isruna man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khasi'an. Siapa saja yang ingin selalu bersama Allah sebagai orang yang dimengerti Allah, ya ini kan kul in kuntum tuhibbunallah kan fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mengatakan dirimu mencintai Allah, ikuti aku Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Panjenengan seneng karo wong wedok, wayu mening ya. Wong wedok ora gelem kan bertepuk sebelah tangan kan? Nggih napa nggih? Atau sebaliknya. Perempuannya seneng karo wong lanang ganteng. Wong lanange ora gelem. Kan memete. Orang Jawa menyebut memete ya. Wis. Artinya harus dua-duanya. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mencintai Allah. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Orang yang mahabbah kepada Allah itu adalah punjer dasarnya ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, maka Allah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, panjenengan tidak pernah cinta Allah loh. Kita semua lerwo. Lerwo itu apa ya? Lerwo itu lali, ngelerwakne. Ya gimana Allah akan mencintai kita? Maka ini disebutkan orang yang bisa dimengerti Allah fal yakun khosian, maka jadilah orang yang khusyuk, yang khudur fi ibadillah, di dalam beribadah pada Allah, fi umuridini, dalam urusan seluruh agamanya. Ayyamun qadan fi halil haq, yaitu dijadikan panutan dalam urusan agamanya menuju kebenaran, qabilan lahu min ayyi qailan kana, yaitu menerima kebenaran itu dari siapa saja yang mengucapkannya. Meskipun anak buah kalau benar ya kita dengar. Meskipun pembantu kita kalau yang benar ya kita dengarkan. Ojo lho aku itu sopo lho, aku itu wis jadi tokoh aku wis jadi kiai besar aku sudah jadi menteri. Diberi masukan kepada anak buahnya nggak mau ya, kejerumus. Nah, jadi orang yang khusyuk khosian adalah orang yang hatinya khusyuk, bersih, mendengarkan dari mana siapa yang mengatakan. Undur ma kola wala tangdur man kola. Itu kan gitu kita waktu kuliah, waktu mondok. Demikian, terima kasih. Yang ke-21 sampai 27 dan penutup kitab ini akan kita akhiri insya Allah di Sabtu yang ke depan sebagai khotam ya, halasnya dari kitab Nasaihul Ibad. Semoga Allah bisa kita futuhul qulub, dibukakan hati kita sehingga kita bisa menghatamkan kitab Nasaihul Ibad insya Allah di hari Sabtu yang akan datang. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya.
Kalaupun itu salah itu saya, kalaupun benar ini bil wasilah kitab Nasribah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.